memaparkan materi mengenai keperawatan komunitas 2 dengan judul TBC dalam pemenuhan tugas UAS dengan dosen pengampu Nurse Mega Lumingkewas Escape MKes. Nah, kita masuk dalam pengertian TB. Tuberkulosis paru adalah suatu penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC. Definisi lain menyebutkan bahwa tuberkulosis paru adalah suatu penyakit infeksi menahun yang menular dan disebabkan oleh Bacterium tuberculosis. Nah, yang berikutnya mengenai etiologi. Etiologi yang pertama yaitu tuberkulosis merupakan penyakit paru yang disebabkan Bacterium tuberculosis ditemukan oleh Robert Koch. Kedua, kurman berbentuk batang mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan, oleh karena itu disebut pula sebagai basli tahan asam atau BTA. Kuman TB cepat mati dengan sinar matahari langsung. Dan ketiga, basil tuberkulosis dapat hidup dan tetap virulen beberapa minggu dalam keadaan kering, tetapi dapat mati pada suhu 60 derajat Celcius dalam 15-20 menit. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi. Tuberkulosis dibedakan menjadi dua, yaitu tuberkulosis primar dan tuberkulosis postprimar. Pada tuberkulosis primar, penularan tuberkulosis paru terjadi karena kuman dibantukan atau dibersinkan keluar menjadi double mucus dalam udara. Dalam suasana gelap dan lembab, kuman dapat bertahan sehari-hari sampai berbulan-bulan. Sedangkan tuberkulosis postprimar dari TBC primar akan muncul bertahun-tahun lamanya menjadi TBC postprimar. Postprimar ini dimulai dengan sarang dini yang berkolasi di sebagian apikal posterior atau inferior pada paru. Nah, patofisiologi yang pertama, bakteri yang bersarang di jaringan paru akan membentuk sarang terpolosis permonta kecil dan disebut sarang primer atau efek-efek primer. Sarang primer ini dapat terjadi di bagian jaringan paru. Dari sarang primer ini akan timbul peradangan saluran getah bening hilus atau infiltrates lokal dan diikuti pemberian kelenjar getah bening halus yaitu disebut dengan limfadenitis hilus. Sarang primer limfadenitis bocal, limfadenitis regional disebut sebagai kompleks primer. Kedua, kompleks primer selanjutnya dapat menjadi sebuah dengan meningkatkan cacat atau sembuh dengan meninggalkan sedikit bekas berupa garis-garis bioritik. Klasifikasi dilulus akan kompleks sarang atau gihon ataupun bisa berkomplikasi dan menyebar secara ventriblium, yakni menyebar ke sekitarnya secara bronkologen pada paru yang bersangkutan maupun paru di sebelahnya. Nah, manifestasi klinis. Gejala-gejala klinis yang muncul pada klien TBC paru adalah sebagai berikut. Yang pertama, demam yang terjadi biasanya menyerupai demam pada influenza, terkadang sampai 40-41 derajat Celcius. Kedua, batuk terjadi karena iritasi bronkiolus. Sifat batuk dimulai dari batuk non-produktif, kemudian setelah timbul peradangan menjadi batuk produktif. Keadaan lanjut dapat terjadi hemoptyose karena pencahayaan pembuluh darah. Ini terjadinya karena kavitas, tapi dapat juga terjadi ulkus dinding hemoclicus. Ketiga, sesak nafas terjadi pada kondisi lanjut di mana infiltrasinya sudah setengah bagian paru. Keempat, nyeri dada timbul bila sudah terjadi infiltrasi ke pleura sehingga menimbulkan pleuritis. Dan kelima, malaise dengan gejala yang dapat ditemukan adalah anoreksia, berat badan menurun, sakit kepala, nyeri otot, dan keringat malam hari. Nah, cara penularannya ada 3, yaitu pertama, penyakit TBC menular melalui udara yang tercemar dengan bakteri Mycobacterium tuberculosa yang dilepaskan pada saat penderita TBC batuk, dan pada anak-anak sumber infeksi umumnya berasal dari penderita TBC dewasa. Kedua, bakteri BIA masuk dalam perkumpulan dalam paru-paru akan berkembang biak menjadi banyak atau terutama daya tahan tubuh yang rendah.
dan dapat menyebar melalui pembuluh darah atau kelenjar getah bening. Oleh sebab itu, infeksi TBC menginfeksi hampir seluruh organ tubuh seperti paru-paru, otak, ginjal, saluran pencernaan, tulang, kelenjar getah bening. Ketiga, faktor lain adalah kondisi rumah lembab karena cahaya matahari dan udara tidak berinkulasi dengan baik, sehingga bakteri tuberkulosis berkembang dengan baik dan membahayakan orang yang tinggal di dalam rumah. Nah, masuk dalam pengobatan. Yang pertama, sistem pengobatan klien tuberkulosis paru dahulu. Seorang klien harus disuntik dalam waktu 1-2 tahun. Sistem pengobatan sekarang, seorang klien diwajibkan minum obat selama 6 bulan. Jenis obat yang harus diminum harus disesuaikan dengan kategori pengobatan yang diberikan. Yang kedua yaitu terapi obat yang dilakukan sekarang dengan terapi jangka pendek selama 6 bulan dengan jenis obat INH atau Inositazid H, Rifampicin R, Pyrazinamide Z, Ethambutol E, dan Streptomycin. Nah, kita masuk dalam komplikasi. Komplikasi pada penderita tuberkulosis stadium lanjut. Yang pertama, hemoptosis berat atau perdarahan dari saluran nafas bawah yang dapat mengakibatkan kematian karena shock hipovolemik atau tersumbatnya jalan nafas. Kedua, kolaps dari lobus akibat retraksi bronkial. Ketiga, bronkiektasis atau pelebaran bronkus setempat, dan fibrosis atau pembentukan jaringan ikat pada proses pemulihan atau reaktif pada paru. Keempat, pneumotoraks atau adanya udara di dalam rongga pleura spontan, kolaps spontan karena kerusakan jaringan paru. Kelima, penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, ginjal, dan sebagainya. Ketujuh, infestasi kardiopulmoner atau cardiopulmonary insufficiency. Nah, kita masuk dalam pencegahan. Yang pertama, vaksinasi BCG. Kedua, mempertahankan sistem imunitas seluler dalam keadaan optimal dengan sedapat mungkin menghindarkan faktor-faktor yang dapat melemahkan seperti kortikosteroid dan kurang gizi. Ketiga, menghindari kontak dengan penderita aktif TB. Keempat, menggunakan obat-obat sebagai langkah pencegahan pada kasus berisiko tinggi. Kelima, menjaga standar hidup yang baik. Nah, masuk dalam pengkajian. Yang pertama, core atau inti komunitas, yaitu history, demographic, ethnicity, values and beliefs. Kedua, subsistem, lingkungan fisik, pelayanan kesehatan, ekonomi, transportasi dan keramahan, politik dan pemerintahan, keamanan, komunitas, education, dan rekreasi. Diagnosa keperawatan. Setelah dilakukan pengkajian yang sesuai dengan data-data yang dicari, maka kemudian dikelompokkan dan dianalisa seberapa besar stresor yang mengancam masyarakat dan seberapa berat reaksi yang timbul pada masyarakat tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disusun diagnos keperawatan komunitas di mana terdiri dari masalah kesehatan, karakteristik populasi, dan karakteristik lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu rencana keperawatan atau intervensi. Tahap kedua dari proses keperawatan merupakan tindakan menetapkan apa yang harus dilakukan untuk membantu sasaran dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Langkah pertama dalam tahap perencanaan adalah menetapkan tujuan dan sasaran kegiatan untuk mengatasi masalah yang telah diterapkan sesuai diagnos keperawatan. Dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap perorganisasian. Ketiga, tahap pendidikan dan latihan. Keempat, tahap formasi dan kepemimpinan. Kelima, tahap koordinasi intelektual. Dan keenam, tahap akhir. Halo teman-teman, pada saat ini saya juga akan mempromosikan salah satu kampus yang ada di Kota Manado, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, buat teman-teman sekalian yang masih bingung mau pilih tempat kuliah di mana, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena kampus kami sudah berakreditasi B loh, dan jurusan keperawatan memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 dan nurse, dan juga bisa
bekerja sama dengan internship ke Jepang loh. Buat teman-teman jangan ragu-ragu, ayo bergabung bersama Universitas Pembangunan